Keduanya mengambil batu dari tanah dan memasukkannya ke dalam saku. Kemudian berpegangan tangan dan berjalan menuju danau. Karena sudah tua dan tak bisa menjaga anak lagi, mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka seperti itu. Mereka khawatir setelah pergi tak ada lagi yang peduli ke anak lagi. Mereka pun menggunakan harga tinggi untuk memperkerjakan seorang untuk memerawat mereka. Ketika melihat anak mereka, boneka keramik, ia tak bisa menahan tawa. Tindakan ini membuat sang kakek dan nenek tidak senang. Jelas sekali mereka tak bercanda. Hormati $100.000 per bulan. Greta pun tersenyum dan menyapa pria kayu itu. Kami memperkerjakan banyak pengasuh, tapi semuanya ditolak oleh anakku. Karena tak ada orang yang semudah dan secantik kamu. Keesokan harinya, wanita tua itu selesai mengatur pekerjaannya. Pagi-pagi sekali harus tepat waktu untuk membangunkannya. Lalu berpakaian rapi. Saatnya memberi sarapan kepada boneka kayu tersebut. Ia harus memainkan musik kesukaannya dan setelah makan ia harus membacakan puisi untuk boneka kayu tersebut. Bahkan sebelum tidur malam, bacakan Alkitab secara religius kepadanya. Tindakan ini membuat Greta sedikit bingung. Dari sudut pandang Greta, ini hanyalah boneka kayu biasa. Setelah kembali ke kamarnya, dia menelepon sahabatnya untuk mengeluh. Lagi pula, menjadi pelayan boneka kayu sungguh luar biasa. Sahabatnya menyuruhnya untuk tak khawatir, orang kaya mempunyai minat khusus yang tak aneh. Setelah mendengarkan, Greta pun merasa perkataan sahabatnya itu tak masuk akal. Keesokan harinya, Greta pun bangun dan mulai bekerja. Melihat orang itu melampiaskannya lagi, sedang kesal karena boneka itu membuat ruangan berantakan. Tapi boneka itu tidak memiliki lengan ataupun kaki. Orang tua itu pun menyuruhnya untuk tak terlalu banyak berpikir. Karena tak nyaman bagi mereka berdua untuk pergi jauh bersama putranya, itu sebabnya dia seperti itu. Greta mau tak mau curiga bahwa kedua orang ini memiliki masalah mental yang tak sehat. Dengan sangat cepat mereka mengganti pakaian dan segera pergi dari sini. Sebelum berangkat, lelaki tua itu mengatakan satu hal. Selama kamu memperlakukannya dengan baik, itu akan memperlakukanmu dengan baik juga. Namun sebelum ia selesai berbicara, wanita itu pun memotongnya. Dia memberikan boneka itu kepada Greta dan menyuruhnya untuk merawatnya sesuai permintaannya. Setelah mereka pergi, hanya Greta dan boneka keramik yang tersisa di kastil besar. Greta meletakkan boneka itu di kursi, tetapi ketika dia berbalik, dia merasa kedinginan. Sepertinya ada boneka yang menatapnya. Dia menutupi boneka itu dengan selimut. Tidak ada pengawasan dari kedua kakek dan nenek Greta yang lebih berani. Menyiapkan makanan seperti seorang master. Lalu menuangkan wine dengan santai membaca majalah. Benar-benar lupa nasihat orang tua tersebut. Tanpa sadar dia pun tertidur. Namun yang tak diketahui Greta adalah mereka tak berniat kembali. Saat Greta bangun, hari pun sudah gelap. Saat melewati ruang tamu, dia secara tak sengaja menemukan selimut boneka itu terlepas. Hal ini membuat Greta menggigil. Dia segera membawa boneka itu ke kamar dan melemparkannya ke kursi. Tak lama kemudian, hujan pun mulai turun di luar, membuat kastil yang kosong itu semakin menakutkan. Greta pun tiba-tiba terbangun oleh guntur geledek. Merasakan sesuatu bergerak di bawahnya, ia pun cepat lari ke bawah dan memeriksa. Untungnya boneka itu masih duduk di kursi. Namun ketika Greta mendekat untuk melihat, ada air mata mengalir di wajah boneka itu. Seperti menahan sesuatu, Greta pun menggunakan tangannya untuk menyekannya dengan curiga. Memastikan ini bahwa bukan halusinasi. Saat itu setes air pun jatuh ke wajah pria kayu itu. Greta pun melihat ke atas. Ternyata atapnya pun bocor. Greta sadar dia hanya salah paham. Dia meletakkan boneka itu di tempat tidur dan segera memeriksa loteng di atas, tapi tangganya tak pernah terbuka. Greta pun menyerah begitu saja. Malam itu dia menerima panggilan telepon, tapi pihak lain tak berkata apa-apa. Dia hendak bertanya tetapi orang lain mematikan telepon tersebut. Dia pun curiga ini ada hubungannya dengan boneka itu. Karena Greta selalu merasa boneka itu sedang menatapnya,
Mata itu pun seperti memiliki kehidupan. Meski terkunci di dalam ruangan, perasaan aneh itu masih belum hilang. Hari itu penanggung jawab kebutuhan sehari-hari membawakan barang-barang tersebut. Greta pun segera bertanya tentang boneka itu. Ternyata 20 tahun yang lalu, anak-anak dari 2 orang itu tewas dalam kebakaran. Karena sangat merindukan anaknya, maka perbaikilah bangunan dan menempatkan boneka kayu ini. Tampaknya boneka kayu tersebut hanya sekedar dukungan spiritual bagi pasangan tersebut. Sore harinya Greta pun mandi. Tiba-tiba dia menyadari kehilangan beberapa helai rambut. Ini seperti seseorang memotongnya. Yang lebih aneh lagi adalah tidak dapat menemukan pakaian dan kalung yang ia lepas. Dia memukus dirinya dengan handuk dan segera keluar untuk memeriksanya. Lihat semua laci yang terbuka, perasaan buruk pun muncul. Tangganya tak bisa dibuka dan entah kenapa tiba-tiba menurun. Dia pun dengan berani mengambil tongkatnya dan berjalan untuk mengecek. Tanpa diduga dia baru saja muncul. Lift menutup secara otomatis. Suara benturan keras pun mengagetkan Greta. Dia berjongkok dan menyadari dia telah terjebak di sini. Kegelapan di dalam rumah membuat Greta takut. Saat itu suara mobil terdengar di bawah. Greta pun segera mendekati jendela. Melihat pengantar barang mengetuk, Greta pun dengan cepat mengetuk pintu untuk menarik perhatiannya. Namun semuanya tertutupi oleh suara angin. Hanya bisa melihatnya pergi. Greta pun baru saja mencari jalan keluar lain. Bayangan hitam tiba-tiba muncul. Greta pun sangat ketakutan sehingga dia segera mundur. Sayangnya dia pun terpleset dan jatuh pingsan. Keesokan harinya Greta bangun. Melihat mantel yang tergantung di dinding, dia pun mengerti. Ternyata semalam dia hanya salah paham. Saat ini tiba-tiba lift pun terbuka. Greta pun dengan hati-hati turun. Temukan segala sesuatu di ruangan, dikembalikan keadaan seperti semula. Laci pun tertutup. Dia pun bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi semalam. Namun ketika Greta sudah berpakaian, dia pergi melihat boneka itu. Terkejut menemukannya duduk di tempat tidur sambil memandang keluar pintu. Di sebelahnya ada yang diinginkan lelaki tua itu. Sepertinya boneka itu memperingatkannya. Greta pun ketakutan. Dia berlari kembali ke kamarnya untuk bersembunyi. Dia pun mulai panik karena tak mendengarkan lelaki tua itu. Dia segera mengangkat telepon untuk memanggil polisi. Akan tetapi di seberang telepon suara boneka itu pun terdengar. "Kemarilah, bermainlah denganku," ucap boneka tersebut. "Siapa kau? Kenapa kau tak mendengarkan?" Greta pun ketakutan hingga dia menjatuhkan ponselnya. Di luar lorong suara boneka itu terus terdengar. "Jangan takut, aku tak mempunyai niat buruk. Aku membuatkan roti untukmu." Greta pun dengan hati-hati membuka pintu. Ternyata ia menyiapkan roti dan menyengat untuk melihat boneka itu masih menatap lurus ke arahnya. Greta pun sangat memahami segala mengalaminya. Dia tak merawat boneka itu seperti yang diperintahkan, yang membuat boneka itu marah parahnya. Sejak hari itu dia memperlakukannya seperti anak kecil dengan tegas menuruti permintaan lelaki tua itu. Setiap pagi membangunkan dia, memutar musik kesukaannya sambil makan, lalu membacakan puisi untuknya. Di waktu luang ajaklah berjalan-jalan di sekitar rumah, bacakan Alkitab untuknya di malam hari sebelum tidur dan menciumnya. Sejak itu tak ada lagi yang aneh yang terjadi di gedung itu. Film pun selesai. Saksikan film menarik lainnya hanya di channel Kiale TV.